Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang input output file. Biasanya kita membuat input output itu dari keyboard ya. Dari inputnya dari keyboard, outputnya monitor. Jadi kita ketikkan cin gitu, maka coutnya ada di monitor. Nah, bagaimana bila input dan outputnya itu dari sebuah file di dalam sebuah hard disk? Maka kita harus memakai fungsi-fungsi input output. Pada bahasa C terdapat dalam library stdio.h, standar input output.h. Untuk membaca file, langkah pertama nih, teks dari program C mula-mula perlu dideklarasikan sebuah pointer yang menunjuk pada sebuah file. Nah, deklarasi pointer itu begini contohnya, file pointer to file fp. Selanjutnya, sebelum melakukan pembacaan isi file, sebuah file harus dibuka terlebih dahulu dengan fungsi open, yaitu open dari sebuah file dan diikuti modenya. Contohnya adalah fp open file open myfile.txt r ini adalah mode pembacaannya. Kemudian myfile.txt adalah nama file yang akan dibaca. File ini harus berada pada lokasi yang sama. Pada lokasi itu adalah direktori yang sama, dan atau jika tidak sama maka full path harus ditulis. Contohnya my program myfile.txt r. Ini ya, kalau tidak sama. Nah, ini mode-modenya. Kalau R itu adalah hanya membaca file, kalau W itu adalah hanya menulis file. Jika belum ada, program akan membuat file tersebut dan menulis mulai dari awal file jika file belum ada. Kemudian A membuka file teks dalam mode append. Append itu menambahkan ya. Program ini akan menulis file teks ke dalam dengan menggabungkan dengan isi file yang sudah ada. Jika file belum ada, program akan membuat file tersebut. Append akan menulis. Kemudian ini adalah kalau ini mau satu mode, reading, writing, tapi writingnya itu dari awal. Kalau ini menambahkan, kalau ini reading and writing, ada dua macam reading and writing. Tapi kalau yang W ini adalah menambahkan ya. Jadi kalau mau dituliskan, maka program menghapus isi file kemudian menulis pada file dari awal. Oh ya, dari awal ternyata. Jadi kalau sudah ada ini menghapus, kalau ini adalah reading and writing sama, yang ini adalah append, jadi menambahkan, menggabungkan isi file yang sudah ada. Nah, nanti Anda silahkan coba-coba. Fungsi fopen akan menuliskan null jika file tidak berhasil dibuka atau error saat membuka file. Setelah file dibuka dengan fungsi fopen, langkah selanjutnya adalah membaca isi file teks. Pembacaan dalam melakukan dan membaca satu demi satu karakter isi file teks atau langsung membaca keseluruhan teks. Jadi satu demi satu bisa membaca keseluruhan file bisa. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. Nah, ini adalah contoh, yaitu include-nya adalah stdio.h, standar input output.h. Kemudian ada p-file, yaitu pointer to file, p-file ya. Kemudian c adalah integer, kemudian n sama dengan 0. Kemudian p-file sama dengan fopen myfile.txt r reading. If p-file sama dengan null, maka printf error when opening file. Karena kalau filenya nggak ada, ini error. Kalau ada, maka dia dibaca cfgets p-file. Kemudian dicetak printf %c c gitu ya. While c tidak sama dengan end of file. Jadi ini dibaca terus fget karakter, get karakter berikutnya, begitu selesai maka dia terakhir adalah end of file. Kalau c-nya itu end of file, maka ya sudah selesai perulangannya dan di close lah filenya.
Nah, ini file 1 ya. Filenya ada di mana? Ini. Ya, filenya ada di sini ya, myfile.txt. Ini kalau kita buka isinya adalah selamat Anda berhasil. Ini kalau Anda, atau kita gantilah. Selamat Anda berhasil ya bos, gitu misalnya. Nah, kita simpan. Ini akan dibaca satu persatu oleh program. Mana tadi ya bos tadi? Kita tutup lagi. Akan dibaca satu persatu oleh program. Kita eksekusi programnya. Nih, selamat Anda berhasil ya bos. Tuh. Jadi yang barusan kita tulis tadi ternyata sudah bisa dibaca. Nah, bagaimana bila filenya itu tidak ada? File tidak ada itu berarti filenya kita hapus. Hilang filenya, nggak ada. Apa yang terjadi bila filenya tidak ada? Kita run. Error when opening file. Filenya nggak ada kok di open ya. Oke, contoh kedua. Contoh kedua adalah ini menggunakan metodenya adalah R, reading file, tetapi langsung banyak diterima dalam string of array. Array of string, array of karakter ya, atau disebut dengan string. Jadi ada 100 huruf yang bisa kita tampung di sini. Dan filenya itu apa? Kita lihat. Ya, ini adalah filenya, harus pada direktori yang sama ya. Direktorinya harus sama, ini myfile.txt. Selamat Anda berhasil pakai fungsi fgets ya bos. Tambahin dong, ini yang barusan kita kerjakan ya kan. Save dulu ya bos, tutup. Nah, kemudian kita eksekusi. Nah, selamat Anda berhasil pakai fungsi fgets ya bos. Nah, bisa kan? Nah, kenapa ini 2 kali di print? Karena saya memakai printnya pakai put s dalam stdio atau pakai gaya C++ cout string ya, boleh ya. Jadi setelah itu fclose. Jadi setiap membuka file harus dicek dulu null atau tidak. Kalau tidak null baru mengerjakan sesuatunya karena dia ada filenya dan berhasil dibuka. Contoh berikutnya adalah contoh yang nomor 3, yaitu kita itu akan menulis file mulai dari A sampai Z nih. File, pfile, fopen, alphabet.txt. If pfile tidak sama dengan 0 maka oke. Ini ada di project file nomor 3. Kita lihat filenya, direktorinya. Oke, di direktori ini nggak ada file apapun yang txt ya, sehingga kita ciptakan file baru. Coba kita lihat. Nah, ini kita ciptakan file baru alphabet.txt. Ya kita gantilah supaya benar-benar baru. Atau huruf.txt. Wah, ini benar-benar baru nih. Kita run. Ya, selesai programnya. Kita cek di direktorinya. Hasilnya ini adalah huruf txt. Isinya adalah ABC sampai Z. Oke. Nah, contoh yang keempat adalah kita bagaimana sih bila kita akan membuka sebuah file, kemudian menuliskannya dengan append sentence ke dalam file. Jadi pertama itu adalah ada array of karakter yaitu string. Stringnya itu dimasukkan pakai fgets. Fgets itu caranya begini, ini std sentence-nya ini 256 makanya sama dengan ini, kemudian std input. Nah, itu adalah parameter yang ketiga. Atau sebenarnya bisa juga sih pakai cin, cin sentence gitu boleh. Kemudian
pfile fopen mylog.txt append, kemudian fputs di dalam file sentence tadi yang kita ketikkan di dalam keyboard tadi ke dalam file. Ya, kita lihat di directory file 4 apakah sudah ada filenya atau belum. Nah, ini ternyata masih kosong, nggak ada file txt apapun yang akan kita buat ya. Ini adalah programnya, kita run. Yang kita ketikkan inilah yang akan ditulis ke dalam file. Sedang mencoba menyimpan teks ketikan dalam file. Kita enter, maka dia seharusnya sudah tersimpan di dalam file apa nama filenya? Nama filenya apa? mylog.txt. Kita lihat txt. Ini dia. Nah, ini sedang mencoba menyimpan teks ketikan dalam file ya. Jadi demikian tentang input output dalam file. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.